Kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi pada keluarga, khususnya ayah dan ibunya Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam Lukas pasal yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang kelima, di situ dicatat pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria. Perlu dicatat, jadi Sakaria ini seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bukan orang biasa ternyata, ya, dari rombongan Abia. Istrinya itu juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi kalau saya boleh katakan, mereka ini adalah imam dan keturunan imam besar Harun. Nah, saya boleh katakan mereka itu namanya imam, itu berarti ada yang memiliki, betul ya? Kalau misalnya menteri, begitu ya, menteri itu miliknya siapa, Bapak Ibu? Presiden, pemerintah. Nah, imam itu juga ada yang memiliki pasti. Ya, yang memiliki siapa? Yang memiliki adalah Allah. Ya, jadi mereka itu saya boleh simpulkan, mereka itu miliknya Allah. Jadi bukan milik siapa begitu, bukan. Tetapi saya boleh katakan mereka itu adalah milik Allah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya Pak, mereka hamba Tuhan. Saya enggak. Apa bisa disamaartikan? Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dikatakan kita semua orang yang percaya sama Tuhan, dikatakan kita ini adalah imam. Nah, kalau imam berarti satu tanda bahwa kita itu juga milik Allah. Kita ini juga kepunyaannya Allah. Jadi semestinya kita tidak ada bedanya, begitu ya, dengan mereka. Cuma mereka ini dikatakan keturunannya Harun. Mereka juga seorang imam yang terjun di dalam pelayanan pada saat itu. Tetapi dikatakan umat Allah itu juga imam, tanda kepunyaan Allah. Kita ini miliknya Allah. Nah, Sakaria dan Elisabeth, Bapak Ibu, sekeluarga saya katakan adalah imam. Mereka adalah milik Allah. Bukan cuma salah satu saja, tetapi mereka ternyata berdua. Mereka dua-duanya itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu, banyak hamba Tuhan ataupun kebenaran firman Tuhan mengatakan doa sehati itu lebih cesplon begitu. Seperti mereka yang dicontohkan. Jadi mereka ini bersehati, berdoa. Tuhan itu benar-benar sayang, benar-benar cinta dengan kepunyaannya. Nah, kita semua ini adalah milik Allah. Kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kita ini memiliki satu kesempatan yang baik, begitu ya, untuk menerima kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kalau saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, Lukas 1 ayat yang ke-6, ayat selanjutnya dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Selain mereka itu milik Allah, selain mereka itu imam dan keturunan Harun, gitu ya. Nah, keduanya itu adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, mereka bukan sekedar orang percaya, mereka bukan sekedar imam, mereka bukan cuma sekedar milik Allah, tapi mereka ternyata hidup benar di hadapan Allah. Ini yang kedua. Jadi selain kita harus jadi miliknya Allah, percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita, ini secara otomatis kita ini imam, secara otomatis kita milik Allah. Nah, yang kedua, kita harus tetap belajar hidup benar. Amin. Meskipun mungkin susah. Mereka berdua sampai dicatat di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu. Jadi artinya mereka benar-benar kehidupan mereka itu baik, kudus. Mereka benar-benar berusaha untuk meninggalkan yang namanya dosa. Nah, di ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi mereka ini miliknya Tuhan, mereka tetap hidup benar, begitu ya. Tetapi dicatat mereka tidak punya anak, sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya,
Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Yang menjadi perhatian saya ini, mereka ternyata bukan cuma hidup benar, tetapi mereka itu tetap setia, Bapak Ibu, melakukan pekerjaannya. Mereka tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Sakaria dan Elisabet. Jadi dia itu selain milik Tuhan, yang pertama tadi, punya masalah, milik Tuhan, kok ya bisa punya masalah gitu ya, tetap berusaha hidup benar, tetap setia untuk melayani. Dia tidak mutung, Bapak Ibu. Dia tetap sregep begitu, tetap berapi-api, tetap sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ya, tetap setia meskipun mengalami persoalan. Jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan pada saat masalah kita belum ada jalan keluarnya lah, begitu. Terus kita udah nggak usah pelayanan lagi, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Nah itu. Nah saya katakan tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu ada di dalam masalah. Tidak selamanya dikatakan dibiarkan orang benar itu goyah. Mazmur itu ya, 55 ayat yang ke-23. Hanya sementara saja, tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tadi saya katakan ya, Mazmur itu. Nah, Bapak Ibu saya buktikan di dalam Lukas 1. Nah ini ayat 25. Dikatakan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Bapak Ibu, selama dia hidup, selama mereka istrinya mandul, begitu ya. Tadi saya katakan milik Tuhan, hidup benar, setia. Mereka ini ternyata dianggap kena kutuk, begitu ya. Tetapi setelah menerima kasih karunia Allah, mereka bisa mengatakan ini suatu perbuatan Tuhan bagiku. Jadi ini bukan karena usaha mereka, bukan, tetapi mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu saja, tapi bukan usaha dari mereka sehingga mereka itu tidak mandul lagi, bukan. Itu memang betul-betul mujizat Tuhan, campur tangan Allah, tapi kita tetap berupaya, berusaha dengan apa? Setia berdoa, setia beribadah, setia melayani Tuhan, baca firman, renungan, kita lihat, kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Ya, sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi 3 hal ya, kita dalam milik Allah, terus berusaha untuk hidup benar dan setia sama Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa kalau mereka boleh terima anugerah yang besar dari Tuhan, melahirkan seorang anak, bukan anak yang biasa, tetapi dipersiapkan untuk buka jalan, begitu ya, bagi Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, dan juga masih dapat double porsi lagi anugerahnya, berkatnya, yaitu boleh membaptis Tuhan Yesus.